Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan permulaan mengenai rangkaian programmable binary adder arsitektur 8 bit. Pada contoh gambar di sini diperlihatkan subtraktor 4 bit dan kita akan mengubahnya menjadi subtraktor 8 bit. Yakni dengan cara menambahkan 4 buah full adder dan juga menyesuaikannya dengan menjadi 8 buah input A dan juga 8 buah input B. Dan berikut adalah rangkaiannya, di mana di sini terlihat ada 8 buah input A dan juga 8 buah input B, yang masing-masing akan masuk ke dalam 8 buah full adder yang masing-masing akan membawa carry 1, carry 2, carry 3, carry 4, 5, 6, 7 hingga 8. Dan untuk sekilas kembali, mari kita lihat bagaimana isi dari full adder. Full adder itu sendiri berisi sebagai berikut, di mana terdapat 3 jenis gate, yakni gate AND, OR, dan juga XOR. Yang masing-masing terdapat 3 buah input yang dengan disimbolkan sebagai X, Y, dan juga Z, dengan 2 buah output, yakni sum dari 3 buah output dan juga carry-nya. Baiklah, untuk penjelasan pertama, kita akan memasukkan kedua buah input, dan di sini ada M yang mengindikasikan mengendalikan operasi baik penjumlahan ataupun pengurangan, yang akan mengubah bagian kedua dari input, yakni B. Apabila bernilai 0, dia tidak akan mengubah input B, sedangkan apabila bernilai 1, dia akan mengubah B menjadi second complement. Dengan kata lain, untuk satu ini akan mengindikasikan operasi pengurangan, dan juga sedangkan 0 ini mengindikasikan penjumlahan. Sekian untuk pengenalan dari programmable binary adder subtraktor 8 bit yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Amelia dengan NIM G64012011045 akan mensimulasikan soal nomor 1 dalam rangkaian ini ke binary adder atau subtraktor 8 bit. Soal simulasi pertama adalah positif 70 ditambah 80. Pada bilangan 8 bit itu nilainya itu berada pada minus 128 sampai 127. Jika tidak ada atau tidak berada pada nilai tersebut, maka dikatakan overflow. Jadi soal nomor 1 kita ubah dulu desimal menjadi binary. Plus 70 itu jadinya adalah 010000110. 80 menjadi 01010000. Dan jika dijumlahkan menghasilkan 10010110. Sekarang bisa dimulai simulasinya. Yang positif 70 itu berada di antara A7 sampai A0, berarti ini 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Kemudian 80 berada di antara B7 sampai B0, yang berarti 0, 1, 0, 1, 0,
Jadi, pastikan M itu sama dengan 0 untuk mendapatkan hasilnya dengan fungsi adder. Karena C-nya 0, itu berarti bertanda positif dan nilai menjadi positif 150. Dan hasilnya sudah diketahui menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Demikian soal nomor 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama aku Angela Primali, dan di sini aku akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini yaitu minus 70 dikurangi dengan 80, di mana pertama kali kita akan mengubahnya menjadi bilangan biner terlebih dahulu, di mana min 70 itu 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, kemudian dikurangi dengan 80, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, di mana angka paling depannya itu merupakan indikator bahwa bilangan tersebut itu positif atau negatif. Jika 0 maka positif, jika 1 maka negatif. Kemudian karena kita menggunakan pengurangan tools komplement, maka kita akan mengkomplementkan terlebih dahulu bilangan biner dari 80 menjadi 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Oke, untuk minus 70-nya. Oke, kemudian dilanjutkan dengan ini. Nah, untuk minusnya ini kita masukkan di M ini. Nah, karena A lebih besar dari B, minus 70 itu lebih besar dari minus 80, maka hasil yang didapatkan tidak perlu dikomplementkan lagi. Dan jika dihitung, hasil yang didapatkan ini merupakan jumlahnya 150. Dan di sini dia memiliki carry 1, di mana menandakan bahwa hasilnya itu minus, sehingga hasilnya itu merupakan minus 150. Dan sama seperti yang kita hitung, minus 70 dikurangi dengan 80 menghasilkan minus 150. Baik, untuk soal simulasi nomor 3, di mana 70 dikurang 80, kita akan memasukkannya pada programmable binary adder atau subtractor 8 bit yang telah dibuat. Pada soal nomor 3 ini sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni secara garis besar, yakni positif 70 dikurang positif 80. Positif 80, di mana negatif ini akan menyimbolkan dari nilai dari M ini, di mana nantinya akan bernilai 1 atau negatif. Jadi kita ada cara pertama, sedangkan cara kedua yang bisa dilakukan adalah positif 70 ditambah negatif 80, di mana pada input ke B ini kita akan mengubahnya menjadi second complement sebelum dimasukkan ke subtractor 8 bit kita. Dengan M di sini terlihat positif, jadi M-nya akan bernilai 0. Karena pada M sama dengan 0 itu mengindikasikan penjumlahan, sedangkan M sama dengan 1 mengindikasikan pengurangan. Baik, langsung saja kita untuk cara pertama kita akan mengubahnya kita akan melakukan cara pertama, yakni positif 70 dikurang positif 80, di mana apabila kita mengubah positif 70 menjadi binary 8 bit akan bernilai sebagai 0100 110.
Sedangkan pada positif 80 akan bernilai 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Sudah 4 nolnya. Setelah diubah menjadi binary 8 bit, pada bit ke-8 ini mengindikasikan sign atau tanda dari dari bilangan simulasi ini, mana 0 mengindikasikan positif, dan juga pada positif 80 juga 0. Langsung saja kita akan Baiklah, langsung saja kita akan mensimulasikannya. Jadi pada input A, yakni positif 70, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Lalu pada positif 80, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Karena pada bilangan B ini bernilai positif, maka tandanya di sini kita ubah menjadi negatif, sehingga didapatkan hasil yakni sebagai berikut. Yang terjadi sebenarnya adalah M ini akan mengubah barisan input B ini menjadi second complement dengan menambahkan 1 pada input B, sehingga didapatkan bilangan biner time 8 bit yang bernilai negatif 10 atau 111, 10, 110. Dan di sini kita melihat overflow-nya sendiri itu bernilai 0, atau V-nya ini bernilai 0, yang artinya kita tidak perlu menggunakan carry yang ke-8 ini, karena sejumlah n bit atau 8 bit ini saja sudah cukup untuk menghasilkan output yang benar. Apabila kita ikutkan carry ke-8 ini, maka nilainya akan salah. Jadi untuk cara pertama akan menghasilkan nilai negatif 10, yakni 11, 110, 110. Baiklah, untuk cara yang kedua, di mana kita akan mengubah operasinya menjadi positif. Lalu positif 80 ini kita akan ubah menjadi second complement secara manual seperti pembelajaran sebelumnya, yakni kita akan melihat dari kita mulai start dari sebelah kanan. Setelah bertemu 1, maka kita akan merubah semua tandanya menjadi 1, 0, 1. Nah, berikut adalah second complement dari positif 80, yakni negatif 80. Lalu kita akan mengubahnya. Di sini nilai 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Lalu karena tadi kita mengubahnya secara manual menjadi second complement pada input B, maka nilai M ini sudah menjadi positif, maka kita akan mengubahnya menjadi 0, sehingga didapatkan output yang sama, yakni negatif 10
Di sini terlihat juga overflow-nya adalah 0, jadi kita tidak perlu menggunakan carry yang ke-8 ini, yakni negatif 10 dengan binary 8 bit, yakni 111, 10, 11, 0. Di mana 1 ini mengindikasikan tanda sign dari 8 bit binary. Baiklah, sekian soal simulasi untuk nomor 3. Di sini kita mendapatkan outputnya. Output sign in 8 bit yakni 111, 0110. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Albar Rezekila. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu minus 70 ditambah 80 yang hasilnya itu positif 10. Dalam kode biner kita melakukan penjumlahan menggunakan komplement. Karena minus 70 lebih kecil dari 80, hasil dari penjumlahan biner ini harus dikomplementkan lagi untuk mendapatkan hasil sebenarnya seperti ini. Nah, dalam biner minus 70 itu direpresentasikan seperti ini, 011 0001. Nah, di sini sebenarnya ada 1 untuk mewakili negatifnya gitu. Terus kalau yang 80 kalau menggunakan two complements, kita harus mengkomplementkan si 80 itu. Jadi seperti ini, 000 110 gitu. Nah, setelah dikomplementkan, yang hasil ini sama ini harus dijumlahkan, jadi hasilnya itu seperti ini, 011 0111. Nah, ini nilainya belum 10, jadi jawaban yang ini harus dikomplementkan lagi. Jadi setelah dikomplementkan hasilnya itu seperti ini, jadi 01 Nah, ini udah nilainya udah positif 10 gitu. Nah, saat kita menggunakan logisim, kita coba masukkan inputnya. Yang pertama yaitu 0 0 1 1 0 0 1. Nah, yang A7 ini merepresentasi untuk mewakili nilai negatif yang ada di 70. Untuk yang input 80 itu karena input 80 itu udah dikomplementkan, jadi kita masukkan input yang seperti ini. Jadi 0 0 0 0 0 1 1 0. Terus yang ini mewakili dia positif. Setelah itu dia didapatkan hasilnya seperti ini, jadi 0 1 1 0 1 1 1 1. Nah, tapi ini bukan belum hasil yang sebenarnya. Untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya itu kita harus melakukan komplement. Jadi 0 1 0 1 0 0 0 0 gitu. Terus yang ini 0 juga untuk mewakili dia positif gitu. Udah. Jadi udah didapatkan hasilnya itu positif 10. Sekian.